Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Galuh Pandu dan Cikal Multazam. Dan pemirsa, berita tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Sejumlah warga melakukan aksi demo di perusahaan perkebunan sawit Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, puluhan warga menuntut pengembalian hak atas kasus penipuan jual beli rumah. Berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Ini adalah hak masyarakat dari sama-sama. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perkebunan sawit milik salah satu PT di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, warga menuntut hak atas pemilihan lahan. Warga juga mengeluhkan pada lahan tersebut terdapat binatang buas yang membahayakan warga. Pihak perusahaan menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, padahal dapat diselesaikan dengan cara baik. Warga berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak perusahaan rencananya akan menempuh jalur hukum. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan, kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan. Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan. Sementara itu, puluhan unit rumah yang telah dibeli lunas oleh warga harus terbengkalai usai dinyatakan melanggar di Sleman, Yogyakarta. Atas bantuan hukum LKBH Universitas Proklamasi 45, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pemilik perusahaan pengembang berinisial RS dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 16 miliar rupiah. Para korban berharap agar uang untuk membeli rumah yang sudah mereka bayarkan lunas bisa dikembalikan. Itu kami atas nama korban berharap dengan hasil ini, keputusan ini, kami bisa dikembalikan untuk hak kami sehingga proses ini bisa berjalan. Kasus ini berawal dari pembangunan perumahan di atas tanah kas desa yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang di dalamnya mengatur tentang pertanahan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Usman Codang dan Galiusma Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Meninggalnya seorang anak 13 tahun yang jenazahnya ditemukan di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga curiga dengan bekas luka lebam yang ada di tubuh korban. AM, siswa kelas 1 SMP yang baru berusia 13 tahun ini, dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Ratusan warga, kerabat, dan pihak keluarga mengiringi pengantaran jenazah ke pusara pemakamannya. Pemakaman korban berlangsung haru dan isak tangis pihak keluarga karena tidak menyangka korban akan begitu cepat pergi dengan kondisi yang mengalami luka lebam. Melihat kondisi tubuh korban yang mengalami luka memar, pihak keluarga meminta proses autopsi karena menduga kejanggalan terhadap banyaknya luka di bagian punggung dan rusuk. Saya pun dah lihat pas sebelum autopsi, ininya merah-merah, kayak memar. Belahnya enggak, ininya aja kayak dipukul. Ini aja bang, kayak memar semua. Katanya bagus di autopsi, kan? Tapi kabar autopsi itu belum ada. Tadi sudah diautopsi berarti ya, Pak? Hasilnya keluarga sudah tahu, Pak? Belum. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih belum mengetahui apa hasil otopsi dari pihak kepolisian, walaupun pihak keluarga sudah membuat laporan di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Padang bersama Direktorat Propam Polda Sumatera Barat telah memeriksa 35 saksi terkait tewasnya AM, anak laki-laki berusia 13 tahun.
Jadi untuk saksi total seluruhnya kurang lebih 35 orang saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk diminta keterangannya, dan dalam hal ini kita pun juga bergabung dengan Bitpropam Polda Sumbar maupun Bitpropam Polda Sumbar untuk dalam rangka termasuk Krimum Polda Sumbar untuk membantu mengungkap kasus ini. Jadi diantaranya itu ada anggota yang bertugas pada saat itu, termasuk juga keterangan-keterangan dari saksi dari masyarakat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Umat Hindu Tengger di Probolinggo dan 3 kabupaten lainnya melaksanakan perayaan Yatnya Kasada yang melarung ongkek atau pemberian sesaji ke Gunung Bromo. Ritual yang dilaksanakan setahun sekali di tanggal 15 kalender Tengger ini sebagai bentuk bakti kepada leluhur dan Sang Hyang Widi. Umat Hindu Tengger dari 4 kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang bersama melaksanakan Yatnya Kasada yang terpusat di Pura Ponten Agung di Lautan Pasir Gunung Bromo, Probolinggo. Berbagai macam ongkek atau sesaji dari hasil bumi seperti sayuran dan hewan ternak dibawa ke Pura Ponten Agung untuk dilarung atau dibuang ke kawah Gunung Bromo. Sebelum dilarung, ongkek tersebut diberi doa-doa oleh Pandito, dukun di pura. Setelah didoakan, barulah ongkek ramai-ramai dilarung ke kawah Gunung Bromo. Pelaksanaan Yatnya Kasada ini tertutup untuk wisatawan dengan harapan umat Hindu Tengger yang melaksanakan ritual berjalan hikmat. Kasada itu kan sudah rutin ya, tiap tahun ya, di saat bulan Kasada, tepatnya tanggal 14-15 bulan Purna. Ya, pada intinya bahwa Kasada ini adalah sebagai implementasi dari wujud bakti ya kita sebagai anak cucu Tengger ya, itu kepada para leluhurnya. Ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya, maka hingga sekarang suku Tengger melaksanakan Yatnya Kasada. Yatnya Kasada dilaksanakan sebagai bakti umat Hindu Tengger kepada leluhur dan juga Sang Hyang Widi atas rahmat dan limpahan rezeki berupa hasil tanaman dan juga ternak hewan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Industri e-sport di Indonesia terus berkembang. 2 tim e-sports Indonesia akan mengikuti turnamen e-sport internasional di Malaysia dan Arab Saudi. Momentum tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu perkembangan e-sport di Indonesia. Ini dia sang raja guru Kagendra dengan member team. Inilah 2 tim e-sport Indonesia, Kagendra dan RRQ, yang rencananya mewakili Indonesia dalam ajang Honor of Kings Invitational Season 2 di Malaysia dan juga Arab Saudi pada bulan Juli. Keduanya bertanding fun match dalam rangkaian Grand Launching Honor of Kings di Tunjungan Plaza Surabaya. Pada pertandingan ini, tim RRQ berhasil mengalahkan tim Kagendra dengan skor akhir 4-2. Ratusan penonton yang hadir nampak antusias memberikan dukungan untuk kedua tim e-sport papan atas Indonesia ini. Kedua tim senang bisa berpartisipasi dalam fun match dan diharapkan bisa semakin kompak mewakili Indonesia dalam turnamen internasional e-sport di Malaysia dan Arab Saudi. Ya, kita bisa ngalahin KG dengan lumayan udah ada strategi tadi ya untuk mengalahkan. Nggak ada sih, main aja sih tadi aja ya. Kalau bisa banyak-banyakin aja sih, seru soalnya. Kan apalagi ini game baru, jadi dengan adanya banyak acara-acara seperti ini biar gamenya lebih ramai. Dengan banyaknya gamers diharapkan dapat mengembangkan seluruh ekosistem gaming mobile di Indonesia, tidak hanya dari sisi player tetapi dari sisi e-sport. Di Indonesia sendiri, potensi pemain-pemain Indonesia bisa bersaing secara global. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasa, iNews melaporkan.